Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi kita hari ini. Kita akan bahas tentang pemaktoran bentuk kuadrat. Jadi di sini kita akan memaktorkan bentuk kuadrat ini. Untuk bentuk kuadrat ini akan saya bagi dua kasus. Untuk kasus pertama itu pada saat A-nya sama dengan 1. Kemudian kedua adalah pada saat A-nya tidak sama dengan 1. Jadi di sini untuk video pertama kita bahas untuk yang A-nya sama dengan 1. Seperti ini. Nah, kita tahu berarti pada saat A-nya 1 berarti sekarang bentuknya seperti ini. X kuadrat ditambah BX ditambah dengan suatu konstanta. Nah, kita anggap teman-teman pemaktoran ini bentuk pemaktorannya adalah menggunakan pemaktoran langsung dan dia bentuk pemaktorannya adalah menghasilkan bilangan bulat. Kita asumsikan seperti itu. Nah, maka nanti di sini bentuk faktornya harus dinyatakan dalam bentuk seperti ini. X ditambah dengan M, kemudian X ditambah dengan N. Jadi bentuk faktornya seperti ini. Nah, bilangan-bilangan M dan N itu ada hubungan dengan B dan C. Nah, teman-teman kalau kita perhatikan di sini adalah saya punya B. Nah, B ini adalah didapatkan dengan cara menjumlahkan bilangan M ditambah dengan N. Kemudian itu. Atau juga nanti untuk memudahkan nanti B ini bisa kita baca sebagai hasil jumlah dari M dan N. Bisa juga teman-teman baca sebagai selisih dari M dan N. Jadi B ini bisa kita baca sebagai B ini adalah sebagai jumlah dari M dan N, atau B itu adalah juga selisih dari B, selisih dari M dan M dan N. Jadi cara baca seperti itu. Kemudian yang C merupakan hasil kali. C itu adalah hasil kali dari M kalikan dengan N, itu C. Nah, teman-teman, untuk memudahkan ke dalam pemaktoran, teman-teman berangkat dari perkalian. Ya, sebagai contoh di sini, contoh pertama, saya punya di sini suatu bentuk kuadrat, bentuknya misalkan seperti ini. Bentuknya adalah X kuadrat, kemudian saya punya minus 2X, kemudian di sini adalah minus 24. Nah, kita harus memaktorkan bentuk ini menjadi bentuk pemaktoran seperti ini. Ya. Nah, di sini teman-teman, untuk memaktorkan bentuk kuadrat ini, kita berangkat dari perkalian. Di sini ada muncul bilangan min 2 dan minus 24. Untuk memudahkan dalam perhitungan, pertama kali, untuk bilangan negatif saya abaikan. Jadi, saya hanya memandang 2 dan 24. Nah, kita berangkat dari 24 dulu, dari perkalian, baru kita ke penjumlahan atau selisih. Di sini saya punya bilangan 24 dihasilkan dari hasil kali dua bilangan. Nah, kita coba ya, untuk sebagai langkah awal, belajar dalam memaktorkan suatu bentuk kuadrat. Jadi kita rinci semua kemungkinan perkalian yang menghasilkan angka 24. Langkah pertama, itu 1 dikalikan dengan berapa supaya 24, berarti 1 kali 24. Pertama ini. Yang kedua adalah, habis 1 kan 2. Berarti 2. Jadi yang saya libatkan ini bilangan positif semua ya. Saya tidak melibatkan bilangan negatif. Untuk memudahkan dalam perhitungan, bilangan negatif saya abaikan di sini. Oke. 2 dikalikan dengan berapa supaya 24? Berarti 2 dikalikan dengan 2, 12. Kemudian di sini 3. Ada 3 enggak? 3 ada. Itu dikalikan dengan 8. 4 ada? 4 ada. Itu dikalikan dengan 6. 5 tidak ada. Habis 5 kembali ke 6. Berarti sudah habis semua kemungkinan perkalian positif untuk bilangan 24. Langkah berikutnya teman-teman di sini yang teman-teman harus perhatikan adalah B di sini tadi bisa kita baca sebagai jumlah, bisa juga dibaca sebagai selisih. Hanya satu kemungkinan yang dipenuhi. Langkah pertama, Anda perhatikan 1 dan 24. Kalau dijumlahkan angka di sini untuk yang pertama, untuk yang ini ya, dia di sini 1 dan 24 ini dia punya jumlah adalah 25. Selisih 23, maka ini bukan yang kita cari. Kemudian 2 dengan 12 kalau dijumlahkan dia 14, selisih 10, berarti bukan yang kita cari. Yang kita cari adalah yang jumlahnya 2 atau selisih 2. 3 dengan 8 dijumlahkan 11, selisih 5, berarti bukan.
Saya punya 4 dan 6. Kalau kita jumlahkan dia 10, dia punya selisih 2. Oh, berarti ini yang kita cari, ya. Jadi hanya dipenuhi jumlah atau selisih, ya. Tidak mungkin kedua-duanya. Berarti saya punya 4 dengan 6 punya selisih 2. Sekarang baru melibatkan bilangan negatif yang B-nya. Nah, sebenarnya kan yang kita cari 4 ditambah 6 itu harusnya menghasilkan minus 2. Baru saya libatkan minus 2. Nah, sekarang kita berlogika teman-teman, ya. Pernyataan 4 ditambah 6, apakah betul sama dengan minus 2? Salah kan? Saya mau di sini jumlahnya minus 2. Berarti 4 dengan 6 ini salah kan? Supaya menjadi benar, maka bilangan negatifnya letaknya di mana? Maka letaknya haruslah di minus 6. Berarti bilangan negatifnya di sini. Sehingga di sini saya punya faktornya, nilai M-nya adalah 4, nilai E-nya adalah min 6. Berarti saya punya 4-nya positif, berarti positif 4. Kemudian dia negatif, berarti min 6. Ini hasil faktornya, teman-teman. Seperti itu. Sebagai ilustrasi lagi di sini saya punya misalkan contoh kedua di sini. Saya punya bilangannya misalkan di sini x kuadrat. Saya gunakan tambah aja ya, tambah 5x. Kemudian saya punya minus 24. Sama tadi di sini kita harus faktorkan seperti ini. Kalau kita perhatikan, saya ulang lagi ya, 24 itu dihasilkan dari 1 dikalikan dengan 24, 2 dengan 12, ya, 3 dengan 8, 4 dengan 6. Berarti hasil jumlahnya hasil kalinya 24. Yang saya cari adalah selisih atau jumlahnya 5. Ini kalau saya carikan ini bukan. Dia punya selisih 23, jumlahnya 25. 2 dengan 12 dia punya jumlahnya 14, selisihnya 10, bukan. Ke bawah dulu ya, 4 dengan 6 punya jumlah 10, selisihnya 2. 3 dengan 8 dia punya jumlah 11, selisihnya 5. Oh, berarti dia 3 dengan baru sekarang kita mainkan bilangan negatifnya. Sekarang kita mikir ya, 3 ditambah 8 apakah betul sama dengan 5? 5 di sini udah benar ya. Ini adalah 5 itu yang kita harapkan. Berarti pernyataan yang 3 ditambah 8 kita koreksi supaya betul, maka negatifnya di mana? Maka negatifnya adalah pasti di minus 3 adalah berarti saya punya min 3, saya tulis berarti min 3. Ini adalah positif 8, berarti positif 8. Seperti itu. Contoh yang ketiga mungkin, pada periode ini, contoh terakhir, misalkan saya punya bentuknya adalah x kuadrat, saya punya misalkan ditambah 2x minus 48. Berarti saya harus faktorkan dia menjadi x. Saya punya x juga di sini. Nah, 48 kita libatkan bilangan positif dulu ya. 48 itu didapat dari 1 dengan 48, 2 dengan 24, 3 dengan 16, 4 dengan 12, 5 tidak ada ya, berarti 6 dengan 8. 6, 7, selesai. Berarti semua kemungkinan sudah kita data seperti ini. Yang saya cari adalah yang jumlahnya 2 atau selisih 2. Ini bukan, jumlahnya 49, selisihnya 47. Kemudian 2 dan 4, 2 dan 24, jumlahnya 26, selisih 22, berarti bukan. 3 dengan 16, jumlahnya 19, selisihnya 13, berarti bukan. 4 dengan 12, kita punya selisihnya adalah 8, jumlahnya 16, berarti bukan. Nah, 6 dengan 8, jumlahnya 14, tapi punya selisih 2, berarti yang kita cari. Selisih dipenuhi adalah 2. Baru sekarang, pernyataan 6 ditambah dengan 8, apakah betul sama dengan 2? Nah, ini adalah pernyataan betul 2 adalah yang kita harapkan. Jumlahnya atau selisihnya 2. Nah, berarti di sini 6 tambah 8 supaya 2, maka negatifnya adalah di min 6. Sehingga di sini X-nya adalah min 6, kemudian 8-nya positif. Berarti X ditambah dengan 8. Nah, teman-teman, jadi kata kunci untuk memfaktorkan, saya ulang lagi ya, Anda berangkat dari perkalian ini. Jadi Anda berangkat dari perkalian, ini. Jadi berangkat dari perkalian, jadi dengan memandang C. Di data, seperti 24 ini, di list ke bawah, kemudian di list dapat, kemudian baru mengomong jumlah atau selisih. Coba ya, kita langsung di sini, kita pelan-pelan ya. Misalkan nomor 4 saya punya bilangan seperti ini, x kuadrat, saya punya di sini adalah min x minus 20. Berarti kalau kita perhatikan, dua bilangan dikalikan 20 punya selisih 1. Berarti pasti 4 dengan
5 kan? 4 dengan 5. Nah, berarti 4 tambah 5 apakah betul min 1? Maka minnya harus di min 5. Ini adalah positif seperti itu. Contoh lagi ya. Kalau saya punya gini, x kuadrat, saya punya misalkan positif x min 30. Berarti dua bilangan dikalikan 30 punya selisih 1. Maka 30 itu kalau Anda counter, Anda punya dua bilangan dikalikan 30 adalah 6 dengan 5. Ya. Berarti supaya positif, negatifnya di mana? Berarti di min 5, kan 6 kurang 5 kan 1, berarti positif seperti itu. Satu lagi mungkin yang 6. Kalau saya punya x kuadrat, misalkan seperti itu, misalkan min 3x minus 28, misal seperti ini. Berarti dua bilangan dikalikan hasilnya 28, punya selisih 3. Ya, 28 kan 1, 28, 2, 14, 3. Nah, ada 4 dengan 7, berarti 4 dengan 7 di sini. Ya, punya selisih 3 kan? Nah, berarti supaya negatifnya, berarti kalau negatif berarti negatifnya di yang besar, positif yang kecil, seperti itu. Itu mungkin untuk video pertama. Untuk pada saat bentuknya adalah A-nya 1. Nanti berikutnya kita akan buat video untuk yang A-nya sama dengan tidak sama dengan 1. Bagi teman-teman yang tidak paham apa yang saya sampaikan, bisa komentar di kolom chat, sehingga saya bisa membuat video penjelasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.